حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjemaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan majlis mimbar zuhur di Masjid Al-Falah ini, yang insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar motivasi Al-Quran dengan subtema membina keluarga Qur'ani. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, pasti kita menginginkan keluarga kita keluarga yang selamat, keluarga yang berpedoman kepada Al-Quran, keluarga yang bahagia. Karena kebahagiaan seorang mukmin, seorang muslim itu pasti berkaitan dengan Al-Quran. Jangan mencari kebahagiaan selain jalan Al-Quran. Kalau kita sebagai seorang mukmin yang punya iman, seorang muslim yang beragama Islam, kebahagiaan kita itu pada hakikatnya ada pada Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas seputar pentingnya menjadikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Perlu kita pahami, ketika kita berbicara keluarga, maka kita akan berbicara tentang rumah yang kita tempati, penghuni yang menempati, dan lingkungan yang mana kita dan keluarga kita berada di tengah-tengah itu. Maka untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis memberikan satu perumpamaan dengan bersabda, innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an
kamatsalil baitil kharib alladzi la amiralah. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran maka seperti rumah yang rusak, rumah yang tidak ditempati, terbengkalai. Di dalamnya ada berbagai macam binatang, ada penyakit-penyakit, ada bahaya-bahaya. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran yang dibaca di rumah itu pada hakikatnya menghilangkan bahaya-bahaya, menghilangkan penyakit-penyakit, dan apapun yang bisa menyebabkan kesengsaraan terhadap keluarga itu. Kemudian ada satu riwayat dari Ibnu Sirin. Qala, ia berkata, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhul malaikah. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan didatangi malaikat. Wa takhruju minhu syayatin. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan keluar syaitan-syaitan. Wa yattasi'u bi ahli. Dan orang yang berada di dalamnya akan merasa lapang. Maka dalam satu riwayat ada seorang sahabat, seingat saya namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah SAW, man najah ya Rasulullah, apa keselamatan itu, apa kesuksesan itu wahai Rasulullah, atau bagaimana jalan supaya kita ini tetap berada dalam keselamatan, apa yang harus dilakukan? Qala, Nabi bersabda, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu, wal yasa'ka baituk. Nah ini, hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Ada beberapa keterangan dari para ulama, rumah yang lapang itu seperti apa. Saya sampaikan tadi di awal pembahasan ini, rumah yang lapang itu rumah yang berhubungan, yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Artinya dalam arti ketika seseorang kembali ke rumahnya, dia merasakan kebahagiaan yang tidak ditemukan di luar rumahnya. Orang yang sukses itu seperti ini. Melihat keluarganya, melihat anak-anaknya, melihat rumahnya. Dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Nah, dikatakan di sini untuk supaya rumah kita itu lapang, salah satunya dibacakan Al-Quran di dalamnya. Wal baitul ladzi la yuqra'u fil Qur'anu tahduruhu syayatin. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, setan akan datang. Ketika setan datang, amarah terus ada. Konflik gak berkesudahan. Anak-anak terus berada dalam kenakalannya. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takhruju minhul malaikah. Malaikat tidak ada di dalamnya. Sebagus apapun rumah, kalau tidak ada malaikat di dalamnya, tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Rumah sederhana, tapi ada rahmat Allah di dalamnya, ada malaikat di dalamnya, maka dia akan merasakan ketenangan ketika kita berada di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, untuk menjadikan rumah kita, keluarga kita ini Qur'ani, atau minimal tidak terputus dengan Al-Quran. Yang pertama, tempat. Di dalam rumah kita harus kita alokasikan walaupun sedikit dari tempat itu untuk beribadah. Ada sebagian yang ada musolanya. Kalau nggak ada musolanya, walaupun di pojok kamar, minimal ada sajadah lah di situ. Minimal harus ada tempat khusus di situ. Kalau bisa ada tempat Qur'annya, kalau bisa ada Qur'annya, jangan berpindah-pindah di situ.
Memang boleh kita membaca Quran ketika di pelataran, di depan rumah, boleh dimanapun. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, saat berdiri, berduduk dan berbaring, silahkan. Tapi di rumah kita harus kita alokasikan tempat. Ini tempat harus ada di mana kita beribadah di situ, di mana kita membaca Al-Qur'an di situ. Karena Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk mendapatkan sentuhan Al-Quran, manfaat Al-Quran, harus membacanya dengan adab. Dalam kitab At-Tibyan beliau menjelaskan salah satu adabnya itu ketika membacanya, kita minimal membaca di tempat yang baik. Mungkin kita tidak selamanya di tempat itu, mungkin kadang kita di depan rumah atau di tempat lain, tapi harus ada tempat di mana di sana kita mengkhususkan untuk beribadah, membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tidak ada di tempat itu. Upayakan. Gak apa-apa dengan sajadah atau dengan kursi dan mejanya, ada Quran di depannya. Ini tempat, harus ada tempat kita beribadah. Kalau kita melihat struktur rumah Rasulullah SAW, ada itu denahnya itu di depan itu ada satu tempat mihrab untuk ibadah beliau. Walaupun dalam beberapa riwayat beliau beribadah salat tahajud, terkadang beliau dirasakan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada di sampingnya. Tapi beliau memiliki tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus istiqomah menentukan waktu. Ini di rumah. Monggo panjenengan atau kita punya kebiasaan kalau ke Al-Falah misalkan, datang sebelum sholat kita baca Quran, atau setelah sholat kita tidak keluar kecuali membaca Quran. Monggo. Tapi di rumah harus mengalokasikan waktu walaupun 10 menit. Kalau bisa jangan kurang 10 menit lah. Walaupun 10 menit kita membaca Al-Quran, dan waktu ini kita memiliki peluang yang berbeda antara satu dengan yang lain tergantung profesinya. Kita ini kan berbeda. Saya dengan panjenengan pekerjaannya beda. Ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat siang, ada yang pulang malam, ada yang pulang sore. Beda-beda. Maka masing-masing menentukan waktunya. Tapi kalau bisa, khususnya kita kalau sudah masuk usia pensiun itu biasanya kan sudah banyak yang kosong, waktu itu banyak yang kosong. Jangan kemudian ini saya di masa-masa ini nggak ada waktu, artinya bukan nggak ada waktu, santai, nggak ada. Orang beriman tuh nggak ada santainya. Fa idza faraghta fansab, kalau kamu kosong isi, nggak ada santainya, nggak ada pensiun dalam agama itu. Harus isi dengan karena mengisi waktu itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, apalagi kalau sudah pensiun, mungkin pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik itu sudah berkurang, maka upayakan kita menyehatkan rohani kita dengan membaca Al-Quran, khususnya di rumah kita yang menjadi tempat kita dan mungkin tempat kita mati di situ. Makanya upayakan kita itu mati di tempat yang baik lah. Rata-rata kita ini kan mati di rumahnya, ya ada sebagian lah yang mati di rumah sakit. Nah, rumah itu tempat kita untuk istirahat ketika kita hidup, dan mungkin tempat terakhir kita menghadap Allah di situ. Maka upayakan persiapkan dengan membaca, menjadikan rumah itu baik. Ini motivasi. Ini saya sampaikan karena saya kadang berpikir begitu. Saya juga ada di rumah tempat untuk baca Quran, ada. Sesibuk apapun itu. Pulang ke rumah walaupun 10 menit, 5 menit. Karena saya berpikir begini, mungkin saya nanti akan menghembuskan nafas terakhir di rumah ini. Mudah-mudahan rumah ini adalah rumah yang didatangi malaikat, yang tidak ada setan di dalamnya. Maka saya membacakan di dalamnya, menghatapkan Al-Quran, membaca 1 lembar, 2 lembar. Dengan banyak kesibukan kita sesuaikan bacaan kita. Nah, sekali lagi usahakan waktunya kalau bisa di awal hari dan di awal malam.
Tadi tempatnya kita kalau bisa beli sajadah yang bagus nggak apa-apa. Sajadah yang bagus, ini tempat biar anak-anak kita tahu, keluarga kita tahu ini tempat ibadah, kembali kepada Allah. Karena kita ini, roh kita ini sangat ingin kembali kepada Allah. Roh kita ini terperangkap di jasad ini. Jasad ini kadang-kadang mengikuti keinginannya. Tapi pada hakikatnya roh kita ini rindu, ingin kepada Allah. Ingin kembali kepada Allah roh kita ini. Nah, kita sekali lagi alokasikan tempat dan waktu. Upayakan kalau bisa di awal hari dan awal malam. Habis subuh, insya Allah habis subuh nggak ada yang berangkat. Nah, kadang-kadang kita karena sudah merasa nggak ada kerja, habis subuh ya tidur, nggak baca Al-Quran. Kalau bisa kita mungkin di masjid sampai isyraq, karena pahalanya besar. Ke rumah kita mungkin istirahat sebentar, minum kopi, terserah. Kita baca Quran. Kita sholat 2 rakaat dari sholat duha atau dari sholat sunnah di rumah kita. Kalau bisa, kalau nggak bisa harus berangkat habis subuh langsung. Upayakan panjenengan menjadi ahli tahajud. Setengah jam sebelum subuh atau 1 jam sebelum subuh bangun. Baca Al-Quran. Ini awal dari hari. Artinya kalau tidak bisa di awal hari, di akhir malam atau di akhir hari. Di akhir hari itu ya sore sebelum maghrib. Kalau nggak bisa di awal habis maghribnya. Ini menjadikan kita akan merasakan keberkahan, kebaikan dari bacaan Al-Quran kita itu. Tidak perlu banyak. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Amal yang baik itu yang terus menerus walaupun sedikit. Banyak tapi berhenti enggak. Biasanya manfaat dari satu amalan kita, misalnya suka sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, itu akan dirasakan manfaatnya kalau kita berkelanjutan. Enggak semangat nanti enggak ada lagi, enggak. Jadi kita upayakan semampu kita, yang penting kita terus berkelanjutan dalam melaksanakannya, istiqomah, insya Allah manfaatnya akan kita rasakan bukan hanya di dunia, tapi setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan semangat, motivasi untuk lebih baik dalam membaca Al-Quran, dalam berhubungan dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.